Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, kita akan mulai pertemuan ke-15 mengenai materi induksi matematika, di mana subbab hari ini berdasarkan silabus adalah mengenai penggunaan teknik induksi kuat untuk pembuktian yang benar. Jadi bagaimana cara kita tepat menjelaskan induksi kuat dan tepat mengerjakan soal mengenai analogi induksi kuat nantinya. Jadi pertemuan 15 induksi kuat, mengingat minggu depan adalah UAS mengenai logika matematika. Ya, sumber materi ini disusun berdasarkan buku Discrete Mathematics with Application bab 5 dan slide kuliah matematika Discrete. Materi hari ini terdiri dari 3 materi, yaitu pertama induksi kuat, di mana apa itu induksi kuat, motivasi dan artinya. Lalu yang kedua adalah contoh pembuktian dengan induksi kuat. Lalu yang ketiga adalah soal-soal latihan induksi kuat. Oke, lalu kita lanjutkan. Pada bab 1 mengenai induksi kuat, arti dari induksi kuat sendiri. Oke, sebentar. Jadi mengenai induksi kuat, jadi tidak selamanya prinsip induksi matematika biasa yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ada yang belum mengerjakan, kemarin saya lihat ada yang belum mengumpulkan. Jadi tidak selamanya prinsip induksi matematika biasa dapat digunakan secara mudah untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang terbentuk. Jadi for all n, Pn itu tidak selamanya dia bisa dikerjakan dengan induksi matematika biasa. Misalkan di sini AN adalah barisan yang didefinisikan sebagai berikut. Di A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3, AN minus 1 plus AN minus 2 plus AN minus 3 untuk N lebih dari 4. Nah, barisan AN memenuhi sifat AN kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N bilangan dari double N. Jadi ini ada teorema. Nah, di situ disuruh membuktikan bahwa apakah teorema tersebut benar atau salah dan terbukti gitu ya. Nah, berdasarkan definisi rekursif ini, ya, kita bisa menuliskan teorema ini ke dalam 4 baris berikut. Jadi ada A1, 1 kurang dari 2 pangkat 1, ya kan? A1 sama dengan 1. Jadi 1 kurang dari 2 pangkat 1. A2, 2 di sini, 2 kurang dari 2 pangkat 2. A3, 3 kurang dari 2 pangkat 3. Karena kenapa? Dia sebutnya adalah barisan AN itu memenuhi AN kurang dari 2 pangkat N. Sehingga dituliskan A1, 1 kurang dari 2 pangkat 1, AN kurang dari 2 pangkat N kan? 1 kurang dari 2 pangkat 1, A2 kurang dari 2 pangkat 2, A3 kurang dari 2 pangkat 3. Jadi didefinisikan di sini AN kurang dari 2 pangkat N. Di sini didefinisikan hasilnya adalah di situ hasil dari persamaan. Setelah itu 4 didefinisikan di sini yaitu AN sama dengan AN minus 1 plus AN minus 2 plus AN minus 3. Jadi, barisan AN di sini A1 plus A2 plus A3, 1 plus 2 plus 3, di mana A1, A plus A2, A3 kan hasilnya kan 1 plus 2 plus 3, di sini A1, A2, A3, jadi dihasilkan sejumlah 6, dan definisi berikut memenuhi sifat
dimasukkan sifat AN kurang dari 2 pangkat N. Jadi A4 sama dengan A4 kurang dari 2 pangkat N. Jadi A4 itu 6 kurang dari 2 pangkat 4. Selanjutnya juga begitu. Berarti dilanjutkan jika A5 berarti kan AN A5 sama dengan A5 minus 1. Berarti kan A plus AN minus 2 plus AN minus 3. Jadi kalau didefinisikan hasilnya adalah 5 minus 3, lalu 5 minus 2, 5 minus 1, jadi A2 plus A3 plus A4. 2 plus 3 plus 6. Nah, didefinisikan sampai dengan A6. Nah, setelah itu contoh, bisa saja dilanjutkan, tapi kita cukup sampai A6 saja. Setelah itu, sebentar. Nah, pertama kita akan mencoba membuktikan AN kurang dari 2 pangkat N. Nah, untuk setiap N bilangan dari double N dengan induksi matematika biasa. Nah, cara membuktikan yang pertama adalah misalkan pernyataan N tautologi AN kurang dari 2 pangkat N. Jadi semua pernyataan dalam tautologi benar, harus benar. Dengan N bilangan dari double N akan dibuktikan bahwa pernyataan N benar untuk setiap N bilangan dari double N. Langkah pertama, langkah basis yaitu tinjau bahwa P1 tautologi A1 kurang dari 2 pangkat 1. Karena A1 sama dengan 1, maka jelas bahwa P1 benar. Jadi 1 kurang dari 2 benar. Langkah kedua, langkah induktif, misalkan K bilangan dari double N dan asumsikan pernyataan K, AK kurang dari 2 pangkat K benar. Akan ditunjukkan bahwa, nah ini perbedaannya. Kemarin langkah induktif kita pakai PK sama dengan AK plus 1 gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan adanya PK plus 1, tautologi AK plus 1 kurang dari 2 KB. Jadi silakan ditinjau. Mama saya balikan ke PPT sebelumnya ya. Nah, ini PPT sebelumnya itu ketika rumus AK, nah di sini PK itu dia didefinisikan yang pertama adalah 2K plus 1 kurang dari 2K. Nah, terus jadi pertama yang didefinisikan PN, PK, dan PK plus 1. Nah, sedangkan yang di pertemuan selanjutnya induksi kuat, itu, nah ini didefinisikan induksi matematika biasa ya. PK plus 1 berarti AK plus 1 kurang dari 2K plus 1. Kan mengikuti kan, kalau PK nggak pakai plus 1. Kalau PK plus 1 dengan diikuti sifatnya yaitu AK plus 1 kurang dari 2K plus 1. Juga benar. Nah, tinjau bahwa AK plus 1 sama dengan AK plus AK min 1 plus AK minus 2. Lalu kurang dari 2K, 2 pangkat K plus AK minus 1 plus AK minus 2. Dari mana? AK di sini didefinisikan bahwa AK itu adalah kurang dari 2K. Dan dilanjutkan setelahnya, diikuti oleh persamaan selanjutnya AK-1 plus AK-2 diturunkan di bawahnya. Definisi ini diperoleh dari langkah induktif yang di sini. Selanjutnya, nah kita tidak dapat menyelesaikan bukti teorema di atas hanya dengan induksi matematika biasa. Karena kita tidak memiliki informasi apapun mengenai AK-1 plus dan AK-2. Induksi kuat merupakan salah satu bukti induksi atau bentuk induksi matematika yang dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang serupa teorema di atas. Nah, bagaimana langkah-langkah pembuktian dengan induksi kuat? Nah, misalkan terdapat suatu pernyataan for all n benar dengan n variabel atas double n 0. Yang pertama, tahap prinsip induksi kuat, tahap basis. Yang pertama adalah buktikan bahwa PK benar untuk beberapa K yang diperlukan bisa lebih dari 1. Jelas bahwa
harus dibuktikan bahwa P0 benar, karena 0 adalah elemen terkecil pada 0, yaitu basisnya 0 ya harus benar. Nah, bedanya dengan prinsip-induksi matematika berarti ada lebih dari satu ketika tahap basis, sedangkan induksi matematika biasa hanya satu. Lalu selanjutnya tahap induktif. Buktikan bahwa untuk sembarang bilangan bulat I dengan 0 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K. Jadi I di sini dia harus lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan K jika BI benar. Nah, ini logikanya. Ini nanti dibuktikan dengan adanya contoh biar lebih paham. Maka PK plus 1 juga benar. Jadi jika PI benar, maka PK plus 1 juga benar. Dengan perkataan lain, buktikan bahwa implikasi berikut benar. P0 lebih dari P0 N P1 N sama dengan PK, itu hasilnya adalah PK plus 1. Sebagaimana induksi matematika biasa, langkah basis pada induksi kuat tidak harus mulai dari 0. Contoh pembuktian dengan induksi kuat. Nah, contoh pembuktian dengan induksi kuat. Misalkan AN adalah barisan yang didefinisikan sebagai berikut. Ada A1, A2, A3, jadi masing-masing adalah 1, 2, dan 3. Oke. Setelah itu, untuk N lebih dari sama dengan 4, berlaku AN minus 1, AN minus 2, plus AN minus 3. Oke, sebentar. Nah, ini sama ya soalnya seperti tadi. Oke, nah untuk setiap N, bilangan dari double N. Sebentar. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikan bahwa teorema berikut bisa dibuktikan dengan tidak bisa dibuktikan dengan induksi matematika biasa, harus dibuktikan dengan induksi kuat. Misalkan Pn, An kurang dari 2 pangkat N. Nah, dengan N bilangan dari double N akan dibuktikan dengan induksi kuat bahwa pernyataan N benar untuk setiap N bilangan dari double N. Langkah pertama, nah ingat, langkah pertama di induksi kuat itu dibuktikan dengan cara berbagai macam bilangan bulat, di mana kalau biasanya hanya 1, P1, maka dia benar. Nah, kalau di sini, tinjau bahwa A1, 1 kurang dari 2 pangkat 1, betul. A2, 2 kali 2 pangkat 2, 2 kurang dari 4, betul. A3, 3 kurang dari 9, betul. Jadi P1, P2, dan P3 benar. Nah, ini ditinjau dari beberapa bilangan. Terus yang kedua, langkah induktif. Misalkan K bilangan dari double N dan asumsikan P1, P2 sampai dengan PK benar. Akan dibuktikan bahwa PK plus 1, jadi PK plus 1 ya plus 1, AK plus 1 kurang dari 2K plus 1 juga benar. Perhatikan bahwa AK plus 1 sama dengan AK plus AK minus 1 plus AK minus 2 dari turunan sifat-sifat langkah di langkah induktif, di mana AK plus 1 sama dengan AK. Nah, ini di sini lalu diturunkan AK sama dengan 2 pangkat K. Jika AK plus 1, 2 pangkat K plus 1. Kalau AK saja berarti AK kurang dari 2 pangkat K. Terus yang selanjutnya diturunkan dari definisi barisan, lalu dijadikan dari hipotesis induksi di sini. Selanjutnya, 2 pangkat K plus 2 pangkat K per 2 plus 2 pangkat K per 4 sama dengan, jadi 2 pangkat K per 2 plus 2 K per 4 itu dari barisan
sama dengan ya 2 kurang dari 2 pangkat 2, 3 kurang dari 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4, 4. Nah, ini sini ya. Yang berarti yang 1, yang 2K minus 1 di sini, 2K minus 2 diartikan sebagai 2K jika diturunkan menjadilah dibagi. Oke. Ya, selanjutnya dijadikan, nah di sini dipahami dulu dari di sini definisi barisan, ya kan? 2K plus 1, 2K minus 1, 2K minus 2 dari definisi ini. Terus diturunkan 2 pangkat K, 2 pangkat K per 2, 2 pangkat K per 4. Nah, kan kalau 2 pangkat 2 kan 4. Nah, kalau diturunkan ke bawah jadi per 4. Nah, jadi saya ulang kalau umpama hasil di sini 2 pangkat 2 kan 4K. Karena kan hasilnya kan minus, jadi diturunkan ke bawah jadi plus di bawahnya. Nah, ingat sifat-sifat yang sifat matematika yang dahulu. Selanjutnya dihasilkan di sini 1 plus 1 per 2 plus 1 per 4 pangkat 2K. Jadi dikeluarkan sehingga 2K-nya di sini 1 kan, 1 kali 2K 2K, setengah kali 2K 2K per 2 ya kan, sama aja. Nah, setelah itu dihasilkan di sini 7 per 4 kali 2 pangkat K. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 7 per 4 kali 2 pangkat K kurang dari 8 per 4 kali 2 pangkat K. Kalau kita lanjutkan ke definisi barisan selanjutnya, nah, sama dengan 2 kali 2 pangkat K, ya kan, kalau kita bisa bandingkan 2 kali 2 pangkat K, setelah itu sama dengan 2, jadi sama saja kalau umpama 2 kali 2 pangkat K bisa saja diartikan 2K plus 1. Ya kan, 2 pangkat K kali 2 pangkat 1. Bisa saja diartikan 2 pangkat K plus 1. Di sini definisi ini berdasarkan dari definisi barisan yang ini. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini ya? Karena kan kita ingin membuktikan bagaimana caranya agar AK plus 1 itu sama dengan 2K plus 1, kurang dari 2K plus 1 di sini. Maka dari itu kita definisikan, kita turunkan. Yang pertama AK plus 1, AK plus AK minus 1 plus AK minus 2 kurang dari 2 pangkat K plus 2K minus 1, 2K minus 2. Nah, ini diturunkan 2K, dihasilkan di sini 2K per 2, 2K per 4, sama dengan dihasilkan lagi, ini juga hasil dari sisi persamaan yang di sebelah kiri. Setelah itu hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat K, nah disederhanakan jadi 2K plus 1. Dengan demikian, persamaan K plus 1 itu adalah benar berdasarkan prinsip induksi kuat A N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N bilangan dari double N. Di A N kurang dari 2 pangkat N. Dibuktikan dengan langkah basis dan langkah induktif. Oke, selanjutnya. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita ke teorema 5. Iya. Nah, teorema selanjutnya, misalkan AN adalah barisan yang didefinisikan sebagai berikut. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3, AN sama dengan AN minus 2 plus 2 AN minus 1. Nah, ini kan diketahui kan? Ya, ini dari soal. Dari mana ini? Ini soal. Nah, untuk setiap N lebih dari sama dengan 3. Nah, barisan AN memenuhi sifat bahwa AN selalu bernilai ganjil untuk semua N bilangan dari double N. Nah, bagaimana cara kita buktikan bahwa pernyataan A1 sama dengan sampai
n minus 2 plus 2 n minus 1 itu selalu bernilai ganjil. Apakah benar? Nah, kita buktikan dengan cara induksi matematika kuat. Misalkan pernyataan n kita artikan sebagai an bernilai ganjil dengan n bilangan dari n double n. Nah, akan dibuktikan dengan induksi kuat bahwa Pn benar untuk setiap n bilangan dari double n. Di double n ini dikatakan bahwa bilangan bagian dari bilangan induksi kuat gitu ya. Kita sebutnya double n. Langkah basis. Tinjau bahwa A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3, dan A3 sama dengan 7. Jadi A1, A2, dan A3 itu bernilai ganjil. Akibatnya P1, P2, P3 benar. Nah, induksi kuat kan dibuktikan dengan beberapa ya. Oke. Oh, ternyata langkah basis di sini kita buktikan ternyata pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 benar. Nah, selanjutnya langkah induktif. Misalkan K bilangan dari double N dan asumsikan P1, P2 sampai dengan PK benar, yaitu A1, A2 sampai dengan AK bernilai ganjil. Nah, akan dibuktikan bahwa PK plus 1 sama dengan AK plus 1. PK plus 1, AK plus 1. Kan dari PK kan AK. Kalau PK plus 1, AK plus 1. Dan bernilai ganjil juga. Nah, perhatikan bahwa, nah di sini kita buktikan. Pertama adalah kita ambil dari definisi barisan langkah induktif. AK plus 1 sama dengan AK minus 1 plus 2 AK, ya kan. Di sini ada pernyataan bahwa di sebelumnya ya. AK, nih, AN sama dengan AN minus 2 plus 2 AN minus 1. Jadi ganti IK berarti AK minus 1 plus 2 AK. Terus selanjutnya dari definisi barisan AN ya. AN di sini AN minus. Jadi kan karena AK plus 1 berarti kita artikan aja pokoknya N itu diganti menjadi K. Jadi AK minus 2 plus 2 AK. Nah, di sini kenapa minus 1? Di sini mana tadi? Di sini K saja. Nah, tergantung definisinya. Karena kalau AN itu dia menurut N-nya. Nah, kalau K dia menurut dari definisi K lah. Kalau AK plus 1 dia definisinya pertama adalah AK minus 1 plus 2 AK. Next. Nah, dari definisi barisan AN, kita bisa definisikan suatu AK minus 1 itu sama dengan berapa. Jadi AK minus 1 plus 2 AK kita artikan sebagai 2P plus 1 plus 2, 2Q plus 1. Untuk suatu P dan Q bilangan dari double Z. Karena AK minus 1 dan AK bernilai ganjil berdasarkan hipotesis induksi. Nah, ini kita balikkan lagi ke teorema bagaimana cara menemukan bilangan ganjil dan bilangan genap. Kalau ya ingat-ingat ya, kalau yang bilangan ganjil itu kita menemukannya dengan 2n plus 1, ya kan. Kalau bilangan genap kita temukan dengan 2n. Terus selanjutnya sama dengan di sini dari apa namanya, setelah kita menemukan hasil dari definisi barisan, yaitu ketika AK minus 1 kita temukan sebagai 2P plus 1, dari mana kita tetap 2P, 2P di sini kita asumsikan sebagai bilangan ganjil 1, yang pertama adalah bilangan ganjil kedua. Nah, di sini 2P per 1, kenapa? Karena untuk menemukan bilangan ganjil kita memberikan 2N plus 1. Ya. Dan selanjutnya kita substitusikan ke dalam soal ya. Soal apa? Hasilnya. Ya, 2N.
Nah, 2P plus 1 plus 4I plus 2 sama dengan 2P plus 4I plus 3. Jadi bisa disederhanakan 2 dalam kurung P plus 2Q plus 1 plus 1. Jadi sama saja dengan bisa jadi 2N plus 1 atau 2K plus 1. Nah, ini berarti AK plus 1 itu juga bernilai ganjil. Karena definisi melihat bilangan ganjil itu kan 2N plus 1 bilangan. Kalau bilangan genap 2N saja. Nah, dengan demikian PK plus 1, pernyataan K plus 1 itu juga benar. Berdasarkan prinsip induksi kuat AN bernilai ganjil untuk setiap N bilangan dari double N. Nah, dari kemarin kan kita temukan selalu benar ya. Dari umpama ada teorema, kita temukan teorema itu dengan bukti induksi selalu benar ya. Bagaimana cara melihat terkadang bagaimana cara membuktikan bahwa pernyataan itu salah. Nah, sebagai contoh di contoh saya ini benar semua. Nah, kalau salah ya dari langkah basis saja itu sudah salah. Contoh mama di sini kan A1, A3. Nah, mamanya A2 ini sama dengan 2. Ketika kita buktikan kan harusnya selalu bernilai ganjil. Dari langkah basis saja sudah salah, berarti teorema tersebut salah. Nah, itu aja mudahnya logikanya. Nah, itu belajar logika matematika ya di sini. Oke, next. Jadi slide 15. Nah, oke. Nah, untuk lebih paham lagi, nah ini ada contoh yang lebih mudah lagi ilustrasi. Teorema 6. Setiap bilangan asli, setiap bilangan asli n lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima. Nah, ingat, bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya hasil setiap bilangan asli n lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali sebuah bilangan prima dan 1. Yang namanya 1 kali 3 itu merupakan bilangan asli n lebih dari 1. Nah, kalau secara logika matematika, ya benar ya. Apapun itu 1 dikali bilangan prima, pastinya kan lebih dari 1. Terus yang pernyataan yang pertama ini, hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima itu n lebih dari 1. Ya benar kan? Namanya 1 kali 3 atau 3 kali 5, 5 kali 7. Pasti kan lebih dari 1 ya kan? Kecuali dibagi, pasti kan ada komanya. Koma berapa? Apakah itu bilangan prima? Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ilustrasi untuk teorema 6, jika n sama dengan 18, kita memiliki 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Nah, perhatikan bahwa 2 dan 3 adalah bilangan prima. Jadi betul bahwa hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima itu merupakan n lebih dari 1. Terbukti sebagai teorema 6. Nah, yang selanjutnya, jika n sama dengan 81, kita memiliki 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perhatikan bahwa 3 adalah bilangan prima. Selanjutnya 39. 39 bilangan prima. Nah, 39 itu 3 kali 13. Nah, ini n tidak harus bilangan prima ya, tapi n harus lebih dari 1. Jadi 39 sama dengan 3 kali 13, 3 itu bilangan prima, 13 juga bilangan prima. Dan selanjutnya 23. 23 sama dengan 23 kali 1. Nah, 1 bilangan prima, 23 bilangan prima. N di sini terbukti bilangan asli N lebih dari 1. Selanjutnya 41 kali 1, ya pastilah 1 kali bilangan itu sendiri adalah bilangan itu sendiri. Dan hasilnya lebih dari 1. Terbukti bahwa 41 bilangan prima, 1 juga bilangan prima. Dari prinsip ini ya. Nah, oke, itu adalah ilustrasi tadi diilustrasikan. Nah, sekarang kita buktikan secara bukti induksi kuat. Misalkan Pn, titik 2n, atau Pn itu sama dengan n, adalah hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima, atau n adalah hasil kali sebuah bilangan prima dan 1. Jadi n itu hasil ya, dari hasil kali.
Akan dibuktikan dengan induksi kuat bahwa pernyataan N benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Langkah pertama, perhatikan bahwa 2 sama dengan 2 kali 1, 4. Memenuhi pernyataan kedua. 3 sama 3 kali 1, memenuhi pernyataan kedua. 4 sama dengan 2 kali 2, memenuhi bilangan N lebih dari 1 juga. Ini juga bilangan prima. Dengan 2 dan 3 adalah bilangan prima. Jadi pernyataan 2, pernyataan 3, dan pernyataan 4 itu sama-sama benar, karena hasilnya benar dan memenuhi sifat-sifat teorema 6. Langkah yang kedua, misalkan K itu adalah himpunan dari bilangan double N, dan asumsikan P2, P3 sampai dengan PK benar. Dan dibuktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, tinjau dua kasus berikut. Kasus 1, jika K plus 1 bilangan prima, K plus 1 bilangan prima, nah K umpama adalah 1 plus 1, ya. 2 kan, bilangan prima, contoh. Maka K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali 1. Jadi K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali sebuah bilangan prima dan 1. Nah, kasus kedua, jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka haruslah terdapat bilangan bulat A dan B yang memenuhi K plus 1 sama dengan A kali B. Dan dan A lebih dari sama dengan 2, A kurang dari sama dengan B, B lebih dari sama dengan A, B kurang dari K plus 1 dari hipotesis induksi. Kita memiliki PA dan PB benar dengan perkataan lain. A adalah hasil 2 kali bilangan-bilangan prima atau hasil sebuah bilangan prima, hasil kali bilangan prima dan 1. B juga seperti demikian. Jadi yang pertama tadi kasus 1 kita bisa tinjau di sini. Jika K plus 1 bilangan prima, maka K plus 1 haruslah bisa diartikan sebagai K plus 1 kali 1 juga. Karena apapun itu, dia kali 1 itu adalah bilangan itu sendiri, ya kan? Memenuhi yang pertama. Yang kedua, kita tinjau dari pernyataan yang ke-1, di mana bagaimana jika bukan bilangan prima, jika K plus 1 kan bisa saja kan tadi kalau saya artikan 1 plus 1 kan 2, oke lah. Kalau 2 plus 1, berapa? Berarti kalau 4, berarti 3 plus 1, 4. Kan 4 bukan bilangan prima. Karena K kan bisa berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan hasilnya itu bisa saja menghasilkan bukan bilangan prima. Bagaimana jika terdapat kasus berikut? Nah, maka haruslah terdapat bilangan bulat A dan B yang memenuhi K plus 1 sama dengan A kali B. Jadi apapun itu harus terdapat bilangan bulat. Jadi terdapat ya, bukan semua. Jadi beberapa bilangan, maka haruslah ada beberapa bilangan bulat yang memenuhi K plus 1 sama dengan A kali B. Jadi umpama K plus 1 di sini 1 plus 1 sama dengan A kali B. Nah, sebentar, kita lanjut ke sini dulu. Dan A lebih dari sama dengan 2, A itu kurang dari sama dengan B. B lebih dari sama dengan A, dan B kurang dari K plus 1. Nah, dari hipotesis induksi berikut, kita memiliki PA dan PB benar. Dengan perkataan lain, A dan B kita bisa buktikan sebagai A itu adalah hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima, B adalah hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima, atau hasil kali sebuah bilangan prima dan 1. Nah, biar nggak bingung, saya akan berikan sebuah contoh. Contoh umpama di sini adalah, nah ini harus memenuhi bilangan prima ya kan. Berarti contoh 1 lah. 1 plus 1, 2. Atau saya tuliskan 1 plus 1 itu 2. Nah, sama dengan A kali B. Nah, harus memenuhi A lebih dari sama dengan 2. Berarti bisa saja A itu adalah 2. B itu adalah B lebih dari sama dengan A. B lebih dari sama dengan A ya kan. Berarti di sini dia bisa saja A kurang dari sama dengan B. A lebih dari sama dengan
2. Jadi A kurang dari B. Dibalik jadi 1 dikali 2. A itu 1, B-nya 2. Jadi 1 kali 2. Atau memang tidak 2 ya, biar bisa dibuktikan lebih baik. Contoh, berapa yang bilangan prima? K plus 1 berarti contoh 5. 4 plus 1 sama dengan B lebih dari sama dengan A. Bisa saja 2 dikali 2. Nah, kalau gini kan enak kan? A lebih dari sama dengan 2, A-nya 2 kan? B itu juga lebih dari sama dengan A kan B-nya. Jadi di sini B kurang dari K plus 1 atau K plus 1 lebih dari B. Nah, kita tentukan. Dari hipotesis induksi berikut, A adalah hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima. Betul. 2 dikali 1 atau 2 ya itu atau kan di sini berarti atau di sini yang A di sini memenuhi pernyataan dari yang kedua, pernyataan kedua ini. Nah, sedangkan B di sini juga memenuhi pernyataan yang kedua di sini. Nah, biar nggak bingung, nah itulah penjelasan dari kasus kedua. Nah, akibatnya karena K plus 1 sama dengan AB, maka K plus 1 juga merupakan hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima. K plus 1 sama dengan AB. K plus 1 sama dengan AB. 4 plus 1, 2 kali 2. Maka K plus 1 juga merupakan hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan, yaitu dari rangkuman 2 pernyataan berikut. Dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa PK plus 1 itu benar. Jadi yang pertama tadi teorema 6, PK plus 1 itu benar. Dengan prinsip induksi kuat, kita telah membuktikan bahwa PN itu hasilnya juga adalah N, yang mana hasil kali 2 atau lebih bilangan-bilangan prima, atau N adalah hasil kali sebuah bilangan prima dan 1. Benar untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Ya, tadi kan kita sebutkan bahwa di sini 1. Oh, ternyata tidak terbukti kalau 1 ya kan. 1 tidak bisa dibuktikan di sini. Nah, kalau N lebih dari 2, nah dia bisa dibuktikan dari teorema. Next. Nah, ini soal-soal latihan induksi kuat. Nah, ini adalah soal-soal yang harus dikerjakan sebelum UAS. UAS sama ya seperti UTS nanti sistemnya, tapi nanti saya coba lihat evaluasi lagi ya dari UTS kemarin. Sepertinya masih kurang efektif juga kalau ujiannya harus on the spot, terus juga online dijaga. Nanti saya lihat lagi ya. Nah, ini tapi yang pasti latihan 2 induksi kuat ini dikerjakan sebelum UAS. Jadi UASnya kapan saya? Nah, ini ya. Oke, saya akan beralih ke e-learning. Jadi yang mengumpulkan 35 ya dari 46. Nah, ini yang belum mengumpulkan. Nah, ini coba salah satu contoh ya.
Ini landscape ya Amanda. Jadi nggak apa-apa. Saya sebentar. Nah ini contoh ya. Kemarin ada yang mengerjakan. Contoh saya coba lihat. Misalkan PNN pangkat 2 kurang dari 2 pangkat N, pangkat basis 5 pangkat 2. Kurang dari 2 pangkat 5. 25 kurang dari, maka P5 benar. Oke, betul. Maka misalkan pangkat induktif K pangkat 2 kurang dari 2K, K plus 1, K pangkat 2 plus 2K plus 1, 2 pangkat K plus 2K plus 1, 2 pangkat K, terus diturunkan 2K plus 1, itu sama dengan 2 pangkat K, betul. Dan 2 pangkat K, 2 pangkat K ini diturunkan, jadi bisa diartikan sebagai 2K plus 1. Dengan demikian, PK itu benar. Oke, artian 1 betul. Terus yang nomor 2, ini juga betul. Untuk bilangan asli N, berapa sajakah pertidaksamaan 2 pangkat N kurang dari N? 2 pangkat N kurang dari N. Berapa sajakah? Nah, coba tinjau, kita buktikan dengan substitusi. Contoh ini Amanda, N sama dengan 3. Maka P3, 2 pangkat 3 kurang dari 3. 8 kurang dari 3. Maka P3 salah. P1, 2 kurang dari 1. P1 salah. Nah, dengan demikian ketidaksamaan dari langkah basis saja sudah salah, dari langkah induktif pastinya akan salah ya kan. Cuma hanya diganti PK plus 1, PK 2 pangkat K plus 1. Dibuktikan di sini 2K plus 1 kurang dari 2K plus 2K. Padahal kan 2K plus 1 harusnya kurang dari 2K. Tak pakai plus 2K. Nah, berarti dia salah. Dengan demikian, pertidaksamaan 2 pangkat N kurang dari N. Nah, ini salah satu contoh latihan yang berarti dia ada salah. Pun karena dibuktikan dari langkah basis saja sudah salah, apalagi langkah induktif. Nah, dengan demikian pertidaksamaan 2 pangkat N kurang dari N tidak berlaku untuk semua bilangan asli N. Oke, betul Amanda. Nah, ini saya contohkan satu mahasiswa Amanda, mahasiswi. Ya, Amanda. Contoh di sini, induksi matematika diberikan bilangan real X lebih dari 0 untuk bilangan asli N. Berapa sajakah pertidaksamaan 1 plus X pangkat N lebih dari 1 plus NX. Contoh 4, 1 plus 0 pangkat 4 lebih dari 1 plus 4 kali 0. 1 lebih dari sama dengan 1. Betul. Yang ini juga, ya apapun itu kan 1 dipangkatkan berapa kan 1 ya. Nah, 1 lebih dari sama dengan 1. B1 benar. Lalu dilanjutkan K plus 1. Ini. Nah, untuk sembarang bilangan, berarti dia berlaku N lebih dari sama dengan 1. Betul. Nah, ini ada soalnya ada. Nah, ini juga. Amanda juga mengerjakan ini. Latihan 2 induksi kuat. Oke, ada juga. Kemarin saya juga melihat ada yang sudah mengerjakan. Nah, ini ya 12. Yang belum, nah ini sudah ada. Nah, ini ada Akbar, Andika. Nah, ini baru sekarang diberikan nih. Beberapa ini. Oke lah, kita sampai jam 2 aja ya. Kan 1 jam lebih baik, lebih cepat. Ini kita bahas UAS. Ini yang sudah mengumpulkan pertemuan 15. Nah, ini yang belum William, Safa, Reka, Fahmi, Farahman, Aulia ya, Aulia Rahman, Ahmad Sandar, Nafi, Buridan, dan seterusnya. Oke. Nah, ini belum saya cek ya yang induksi kuat. Coba nanti. Sebenarnya tadi saya cuma melihat sekilas. Karena saya lebih suka ngecek di YouTube. Karena apa? Ada musiknya. Ini musiknya itu sesuai dengan selera masing-masing. Jadi saya enak-enak juga lagunya. Oke, apa lagi ya? Sekarang adalah bahas UAS.
Saya bukakan silabus ya. Silabus. Oke, mungkin tapi ada yang sudah mengerjakan ya. Ada yang ditanyakan dari atau mungkin nggak hanya pertemuan 15 ini saja yang ditanyakan. Jadi ada pertemuan 1 sampai 15. Pertemuan 1 sampai 15. Nah, ini saya coba ini ya, men-sharekan silabus. Oke, silakan bagi yang Bapak ingin bertanya. Oke. Untuk di silabus ternyata belum ada di soal, maksudnya saya mau menunjukkan silabus itu agar bisa menunjukkan soal UAS gitu. Belum. Oke, menyusul saja ya soal UASnya. Mungkin saya akhiri sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup ya. Mungkin saya screenshot. Oke. Ya, mengingatkan untuk tugas silakan dilengkapi. Untuk kelengkapan tugas ya mungkin nanti akan saya berikan listnya, siapa yang belum, siapa yang sudah. Tapi mungkin bisa
dicerna masing-masing mahasiswa mahasiswi, apa yang siapa yang apa materi mana yang belum ditentukan, silakan dilihat di e-learning sebelum UAS ini kesempatannya. Terima kasih, mohon maaf bila kurang lebihnya ada salah. Cukup 1 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.